Sorry gue balik lagi sih. Cipta. Wow. Keep rolling. Ayo. Halo Zaki. Biasa sendiri. Halo sahabat JD, selamat datang di JD Asal episode pertama bareng gue Cipta dan gue Bijo. Karena kita udah tahu kita mau bahas Air Jordan hari ini. You guys know that this is legit shoes dan gue yakin juga di luar sana banyak banget sahabat JD yang make. In my opinion, at least we should know apa sih yang kita pakai. Makanya hari ini gue mau tanya Cipta history behind Air Jordan. Kita boleh pegang nggak sih? Pegang lah. Boleh ya? Boleh lah. Jordan ini itu udah menjadi bagian penting dalam sejarah basket. Sejarah sneakers sejak pertama kali saya diperkenalkan pada tahun 1985. Salah satu warnanya, colorway-nya itu nggak boleh dipakai main bertanding di NBA. NBA itu ngelarang Jordan pakai sepatu itu Karena nggak sesuai warnanya sama uniform. Uniformnya. Nike itu percaya banget sama Jordan. Akhirnya sama Nike dibela-belain untuk dibayar dendanya, bukan sepatunya yang diganti. Tahu nggak kalau sebenarnya Jordan itu sebelum ada Jordan 1 ini, Jordan tuh nggak mau bergabung sama Nike. Kenapa? Dia senangnya sama hati yang lain. Oh wow. Dia itu senang pakai sepatunya cocoknya sama sepatu Converse sebenarnya. Oh alright. Cuman akhirnya dia berpindah hati ya. Akhirnya dia Attract. Nike itu pendekatan personalnya keren sampai ke keluarganya. Akhirnya Jordan juga luluhlah hatinya untuk tanda tangan kontrak dengan Nike. Dan saya pertama kali untuk sepatu Jordannya, sepatu Nike Jordan edisi Jordan pertama kali ditandatangan di tahun 84 dan official rilisnya 15 September 85. Ya gue suka Jordan sih. Aku juga suka kamu. Oh wow. Mereka rilis itu di 15 September 1985. Untuk Jordan 1 pertama kali desainnya dari Peter Moore dengan colorway yang sama seperti ini sebenarnya, Chicago. Cuman Jordan itu sama sekali nggak impress sama sepatu ini. Awalnya dia nggak impress sama sepatu itu. Gue nggak mau pakai sepatu ini, gue bakal kelihatan kayak badut. Dia ngerasa nggak pede aja, dia kayak badut. Terus dia gitu mungkin sakit juga dipakainya, licin atau apa, nggak tahu deh gitu. Cuman akhirnya beberapa lama Nike dan tim mengkonvince Jordan untuk pakai sepatu ini. History sebenarnya akhirnya Jordan mau pakai sepatu ini adalah di Jordan 1,5, namanya Jordan Britain. Colorway-nya kayak gini Jo, tapi soalnya diganti. Jadi itu Jordan 2. Jordan itu nggak terlalu terkenal karena modelnya emang aneh Jo. considered aneh terhadap dari point of view siapa? Dari point of view kita kalian sebagai pencinta sneakers, kita sebagai kita mau pakai di fashion juga nggak keren gitu. Emang itu sepatu olahraga, nggak bisa dipakai buat lifestyle gitu. Tapi Jordan yang 1,5 itu justru dipakai main game sama dia. Gitu. Sampai akhirnya di tahun berikutnya didesain lah Jordan yang kedua. Lanjut Jordan ketiga, Jordan keempat, Jordan kelima, seterusnya sampai akhirnya brand Jordan itu sampai laku banget. Itu balik lagi ke Jordan 1. Akhirnya cerita tentang di band itu dibuatlah TV komersilnya pertama kali dan akhirnya sepatu ini booming dengan harga $80 waktu itu. Sorry Cik, bukan $80 pertama kali. $60 US di tahun 85 yang kita kenal sebagai
Jordan Band dan Jordan Brand yang band itu adalah sepatu Jordan sebelum ini, namanya Airship, Jordan Airship yang ada di tahun 83-84. Nah, kenapa Airship itu juga nggak terlalu dipasarkan atau nggak terlalu booming? Karena memang Jordan itu sudah sign dengan Michael Jordan juga sudah sign dengan Nike untuk kontrakin dengan Air Jordan 1, cuma itu baru rilis nanti di September 85. Menarik banget sih menurut gue historinya, karena kayak for me, gue bukan pecinta sneakers, maksudnya beda sama Cipta yang emang suka banget sneakers kan. Jadi actually kalau gue liat orang pakai sepatu Jordan kayak oh ya it's Jordan, who doesn't like it, who doesn't amaze it gitu loh ya kan. Sepatu ini tuh seru banget, gue ngeliatnya kayak oh oke. Maksudnya visualnya good dan segala macam, dan since gue tahu historinya yang bener-bener oh oke, jadi emang ya ini bukan sepatu sembarangan, dan gak heran gitu loh kalau misalnya banyak banget pecinta sneakers di luar sana, mungkin sahabat JD apalagi yang ngincer banget sepatu ini. Iya. Ada nggak sih evolusi lainnya gitu, Cuk? Jordan itu sekarang menjadi Jordan brand sendiri, bukan Nike Air Jordan aja. Terus evolusi apa sih dari Jordan 1 sampai di Jordan 33 itu lumayan panjang ya. Dari 85, 86, 87, 88 segala macam. Nah, Jordan 1 85 itu terkenal dengan Jordan 1 atau disebut nickname-nya bisa Jordan Band atau namanya The Notorious. Itu yang orang-orang terkenal. Orang-orang kenal bisa dibilang nickname-nya lah. Gue pengen tahu deh timeline-nya, maksudnya kayak in detail ini what I'm saying, kayak rilisannya. Iya. Ya nggak sih? Boleh. Jadi rilisannya tuh gini. Gimana? Keren ya? Seru banget sih. Ya. Oke, nanti mungkin gue akan coba cari tahu. Ini buat produk knowledge juga loh guys, menurut gue. Jadi apapun yang kalian pakai itu, kalian harus tahu. Gitu. Gimana menurut kalian? Sneakers ini historinya bagus banget kan? Maksudnya dia bener-bener punya value di historinya gitu loh, nggak cuman karena oh ya bagus visualnya segala macam desainnya oke, tapi dia bener-bener punya ceritanya sendiri gitu sih kalau itu menurut gue. Oh ya, bisa gitu. Kita ngapain nih abis kita tahu kita sini punya sejarah yang panjang, histori yang oke lah. Terus kita mau ngapain lagi nih kira-kira? Kalau dari gue sih maksudnya buat sahabat JD juga kita harus kasih tahu dong tips dan iya dong, iyalah, maksudnya kayak you're the guy, you're the right guy too. Kasih tahu apa nih kira-kira? Tips dan trik mana brand yang asli, mana brand yang nggak asli. Boleh. Gitu. Jadi mana produk yang asli, mana yang nggak. Jadi sekarang kita di sini juga bakal ngasih tips and tricks gimana caranya ngebedain Jordan asli dan Jordan yang palsu. Gue bukan pecinta sneakers, maksudnya ya ini visualnya bagus, desainnya oke banget, tapi ternyata dia punya value, dia punya nilai cerita yang luar biasa di balik itu menurut gue. Jadi menurut gue buat kalian sahabat JD yang emang ngaku pecinta sneakers yang asli, kalian harus tahu, kalian harus punya product knowledge dari brand-brand atau sepatu-sepatu kesayangan kalian. Bener banget Jo, jadi nggak kalah pentingnya kita tuh harus tahu kalau kita sama brand kesayangan kita, apalagi sama sepatu-sepatu yang kita beli kayak gini. Kita udah beli mahal nih, dapetnya palsu. Jadi gua akan ngebagiin tips and tricks gimana caranya ngebedain sepatu Air Jordan 1 ini yang asli dan palsu. Tapi gue mau bawa temen gue nih. Siapa dia? Ada deh orang kepercayaan gue. Oke. Dan dia kan legit banget lah. Oke, mantap. Ya, namanya Profesor Ori. Kita panggil aja orang ya.
Kita mulai dari bagian depan. Jadi, jika kalian menemukan semacam sambungan kecil di sini atau kita bisa sebut dengan pick, P E A K, bisa dipastikan sepatu itu adalah fake. Oke, palsu ya? Iya. Ini yang asli tuh kayak gini. Ininya smooth. potongannya smooth. Kita ngomong bagian belakang. Di sini ada stitching. Biasanya kalau yang asli itu jahitan side panel ke belakang sini itu pasti rapi. Nyambungnya rapi. Di sini yang vertikal, horizontal juga rapi. Biasanya rapi nih semuanya. Kalau yang ini pasti asli ya, yang kita pegang ini. Jadi kalau yang palsu itu biasanya jahitannya tuh ada yang miring-miring. Masa sih? Yang ketiga, kita lanjut di bagian lidahnya. Lidahnya nih Jo. Atau kalau anak-anak sneakerhead bilangnya tongue tag. Air Jordan 1 itu yang asli, tulisan Nike-nya, Nike Air di sini itu mepet banget sama lipetan. Kalau yang KW, entah dia jaraknya jauh, entah dia kelipet banget, pokoknya kalau yang asli itu mepet banget di sini. Terus kita lihat bagian dalamnya, yang asli itu pasti rapi karena mereka bikinnya QC-nya juga bagus ya nggak sih? Ya, Jadi kalau yang KW pasti berantakan. Tips yang keempat itu di bagian wings logonya. Ini lo kalau misalkan lo ngezoom nih Jo, ini jarak R dan D di Air Jordan R dan D nya itu kalau yang asli itu pasti nempel. Kalau yang palsu biasa. Renggang gitu ya, kayak musuhan. Renggang, jauhan. Kasihan kan kalau jauhan, suka kangen. Itu dia, sulit. Biasanya di huruf N-nya itu jelek. Kalau yang fake itu cingkrang atau apalah bentuknya, pokoknya kita juga bisa nemuin deh. Jadi sebenarnya actually bener-bener harus detail banget ya kita lihatnya. Harus detail banget. Belum, nggak cuma sampai di situ. Ada lagi di tips and tricks yang kelima. Cuma memang agak susah sih kita ngeliatnya itu. Yang kelima itu biasanya ada di sole-nya. Yang asli itu biasa tulisan Nike-nya, ekornya berada di atas huruf N yang kayak gini. Ya. Kalau palsu itu ada di bawahnya. Nah, satu tips lagi. Kalau yang palsu biasanya gini aja, Jo. Lu remas sepatu ini, solnya. Lu pegang gini, solnya empuk gak? Iya. Empuk. Nah, tapi kalaupun empuk, kalau asli, lu akan bisa bikin ini nekuk keras banget. Itu nandain salah satunya sepatu itu asli. Jordan 1 ini asli guys. Kalau yang palsu bisa dilipet-lipet kayak kardus, lelaki kardus. Please take notes dan simak tips yang tadi Cipta udah bilang. Kalau perlu kalian sebelum memutuskan untuk beli produk-produk maksudnya yang yang legit branded kayak gini, terutama Air Jordan, please kalian beli di store yang udah terpercaya sih, biar gak kena tipu ya nggak sih? Sayang banget kan duitnya kan ya. Iya. Udah mahal, palsu, diledekin lagi. Tuh dia, itu yang paling penting adalah pride. Betul. Jadi mungkin itu aja yang bisa beberapa spot yang bisa ngebedain mana Jordan asli dan Jordan palsu. Gimana? Gimana guys? Jordan kalian itu asli atau tahu? Kalian harus beli di JD.ID. Karena dijamin ori dan semuanya itu udah terkurasi. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Karena di JD.ID itu jamin ori. Sebelum kita pamit, gue mau kasih satu lagi nih informasi bahwa di akhir bulan ini, True OG akan ada promo. Diskon harga dari True OG di JD.ID. Jadi jangan sampai kelewatan ya guys. Please take notes. Dan kalian harus terus pantengin social media kita, terutama Instagram, karena kita akan kasih giveaway. Kita akan ada giveaway, yes. Makanya please kalian pantengin Instagram kita. Kita udah bahas history sepatu ini. Kita udah bahas drama-dramanya, kita bahas tips and tricks. Ya, biar kalian nggak salah pilih. Kita udah kasih giveaway juga. Well, ini kayaknya kita di penghujung acara. Gue Bijo.
Gue Cipta. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di Jadi Asal episode selanjutnya.